Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan bab tirani matahari terbit dengan materi pemerintahan Jepang di Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Munculnya Jepang menjadi negara imperialisme pada awalnya dilatar belakangi dari proses restorasi yang terjadi di Jepang. Hal itu kemudian membawa kemajuan yang cukup pesat bagi Jepang dalam berbagai sektor. Jepang berhasil menjadi negara maju, modern dan sejajar dengan negara-negara baratnya lainnya. Hal tersebut kemudian menimbulkan keinginan dan ambisi untuk melakukan imperialisme terhadap negara-negara lain. Kemenangan tentara Jepang di Perang Pasifik menjadi jalan untuk memasuki negara-negara Asia, termasuk Hindia Belanda, Indonesia. Jepang menganggap dirinya saudara tua dan disambut gembira tetapi mengecewakan rakyat Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang terus menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina, dan Indonesia terdampak. Kita semua tahu kan, pemerintahan kolonial Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Pada saat itu, Jepang juga menjadi tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda. Nah, karena status siaga, Hindia Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Inilah yang menjadi pemicu sejarah Jepang masuk Indonesia. Kala itu, Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Sementara itu, di tahun yang sama, Jepang juga mulai merencanakan penaklukan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam (SDA), khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar kebutuhan perang dan industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan SDA. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Saat masuk Indonesia, Jepang sudah menjadi negara fasis dengan ideologi fasisme. Fasisme adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada pada seorang diktator dan otoriter. Penguasaan Kepulauan Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia diawali di kota Tarakan pada tanggal 10 Januari tahun 1942. Selanjutnya meluas ke kota Minahasa, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942 pasukan Jepang lainnya berhasil mendarat di Pulau Jawa, sehingga memberikan dampak yang besar dalam peranannya untuk mengontrol wilayah tertentu. Tidak sampai di situ, Batavia, saat ini Jakarta, berhasil ditaklukkan oleh pasukan Jepang pada tanggal 5 Maret tahun 1942. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 8 Maret tahun 1942 pasukan sekutu, Belanda, menyatakan kekalahannya dengan menandatangani penyerahan yang bersyarat kepada Jepang. Sejak saat itu, Indonesia berada di bawah kedudukan Jepang. Pada awalnya kedatangan pihak Jepang ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia, karena adanya iming-iming beberapa ajaran seperti Shintoisme yang mempunyai tujuan baik bagi semua manusia. Kesempatan emas tersebut tentu saja tidak disia-siakan oleh Jepang untuk mengambil simpati rakyat Indonesia dengan membuat beberapa propaganda.
Adapun propaganda yang dilakukan Jepang diantaranya bendera merah putih dan bendera Jepang dikibarkan bersamaan. Selain itu, Jepang memproduksi barang-barang yang unik dengan harga jual yang rendah, dan program Pan-Asia Jepang yang membentuk gerakan 3A yang berarti Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang adalah pelindung Asia, dan Jepang adalah cahaya Asia. Propaganda Jepang di Indonesia, mengutip Kemdikbud RI, untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan sebagai saudara tua, sehingga Jepang dan Indonesia sama. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Tentara Jepang mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan memajukan rakyat Indonesia. Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Beberapa propaganda Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia antara lain: Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Selain Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang, bendera berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Melalui siaran radio, dipropagandakan barang-barang buatan Jepang yang harganya murah agar rakyat Indonesia mudah membeli. Alasan Jepang disambut baik. Pada awalnya, kedatangan tentara Jepang ke Indonesia disambut dengan sukacita karena beberapa alasan, yaitu kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda, adanya slogan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. Tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Sejahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda dibebaskan Jepang. Pengibaran bendera merah putih dan pengumandangan lagu Indonesia Raya diizinkan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabaya. Mengutip Ensiklopedia Britannica, untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang juga berusaha meminta dukungan dari para pemimpin nasionalis dan Islam. Di bawah kebijakan ini, Soekarno dan Hatta menerima posisi dalam administrasi militer. Pembentukan pemerintahan militer. Pada tahun 1942 markas besar tentara Jepang mempunyai ide bahwa segala penduduk perlu dilibatkan ke dalam suatu kegiatan militer dan pertahanan. Atas dasar itu maka Jepang mengeluarkan aturan untuk membentuk suatu pemerintahan yang berbasis militer. Saat itu, Jepang membagi 3 daerah atau wilayah untuk dijadikan suatu area pertahanan dan militer di Indonesia, yaitu Tentara ke-25 untuk wilayah Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi, Tentara ke-16 untuk wilayah Jawa dan Madura dan berpusat di Jakarta, Armada Selatan kedua untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Untuk mendukung suatu pemerintahan militer, maka Jepang membuat suatu pemerintahan sipil di tahun 1942. Guna meningkatkan sistem pemerintahan, maka dikeluarkanlah Undang-Undang UU Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 28 tentang Pemerintahan Sukaresidenan, serta Tokubetsushi, Kota Istimewa. Dalam UU tersebut telah ditetapkan bahwa SU merupakan suatu pemerintahan daerah yang tertinggi. Adapun Pulau Jawa dan Pulau Madura telah dibagi menjadi daerah-daerah kecil menjadi 17 daerah SU, SI, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gun, Kawedanan, San,
kecamatan, dan desa, kelurahan kotaan. Adanya pembagian tersebut tidak melibatkan suatu Koci Yogyakarta dan Koci Surakarta. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.